Salam dunia gendeng, salam dunia poleng. Bersama saya Made Bayu Gendeng. Perkenalkan, saya adalah Made Bayu Gendeng, paranormal dari Bali. Saya menjadi paranormal dari tahun 1997. Orang tua saya itu mempunyai darah campuran. Jadi bapak saya adalah dari Bali, asli Putra Klungkung. Ibu saya dari Jogja, dari Keraton Jogja. Nah, panggilan saya adalah Made Bayu Gendeng. Namun, kalau dari spiritual, dalam kondisi saya mengayah, itu adalah Jero Mangku Gede Made Bayu. Namun, kalau dalam dunia keparanormalan, lebih sering dipanggil Made Bayu Gendeng. Saya menjadi paranormal dari tahun 1997. Jadi waktu itu ceritanya masih berondong. Jadi sudah menjadi paranormal, keliling Indonesia, keliling Nusantara. Jadi banyak tempat yang pernah saya kunjungi. Waktu itu praktek, itu antara lain di Sumatera, di Sulawesi, Jawa, Lombok, dan lain sebagainya. Pada tahun 1997 hingga tahun 2000 saya dididik dalam pendidikan supranatural metafisika hingga mendapatkan predikat paranormal. Jadi kalau di Sulawesi saya pernah ke Sidra, Parepare, Makassar, Poso hingga sampai Gorontalo. Bahkan ada pejabat penting di Gorontalo pernah mengundang saya untuk praktek di sana dengan tim. Begitu juga di Sumatera, saya pernah ke Palembang praktek, saya pernah ke Riau, ke Rohul, Pekanbaru, Batam, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan lain sebagainya. Lubuk Pakam, begitu juga di daerah Jawa, Blitar, dan lain sebagainya. Jadi itu perjalanan keparanormalan saya. Jadi saya mulai menjadi supranatural itu pada usia, kalau tidak salah waktu itu saya masih berusia 21 tahun. Sudah dipercaya, jadi saya waktu itu kisahnya pada umur 21 tahun ada sedikit konflik polemik yang terjadi melibatkan tokoh-tokoh penting. Dan saya pun waktu itu tidak pernah tahu yang saya tangani adalah tokoh penting. Ada beberapa tokoh penting waktu itu yang kebetulan tanpa sengaja saya bantu dan kebetulan tanpa saya sadari berkat petunjuk ide Sang Hyang Pramekawi berhasil terselesaikan dan berhasil saya tangani. Nah, setelah hal seperti itu kemudian saya mendapatkan kepercayaan hingga bisa sampai keliling praktek keliling Indonesia dari tahun 1997. Ketika praktek itu saya masuk beberapa tempat-tempat pelosok di tanah air. Saya kemudian mengikuti sebuah audisi yang ajang pencarian bakat magic itu yang bernama The Master RCTI. Bersaing dengan waktu itu kalau nggak salah bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Saya lolos
menjadi 10 besar, kemudian lagi bertanding hingga menjadi runner up. Karena saya selain menjadi paranormal, dulu saya juga mempunyai hobi, hobi ya. Jadi saya mempunyai hobi bermain sulap magic, ya. Kemudian saya juga dulu mempunyai basic sebagai pemain kalau di luar Bali namanya debus ya. Jadi ilmu kanuragan yang pernah saya pelajari dari penglingsir saya di tanah Bali maupun penglingsir saya di tanah Jawa. Jadi saya dulu pernah memecahkan rekor di setrum hidup-hidup dengan ribuan volt. Sampai terakhir kemarin saya atraksi tahun 2017 kalau nggak salah, 2018 sempat juga atraksi di Bali hingga gardu listrik di daerah jalan veteran itu sampai meledak. Itu saya sempat beratraksi itu. Saya juga banyak kali atraksi maut, pernah atraksi terjun dari lantai 5 di daerah Batam sudah tuh, dan atraksi-atraksi yang sangat luar biasa spektakuler. Hingga kemudian setiap saya atraksi waktu itu saya disebut nama gendeng. Jadi setiap orang ketemu gendeng. Jadi pernah atraksi yang sangat spektakuler yang mungkin tidak masuk akal. Pernah atraksi direndam di akuarium itu hingga sampai 10 menit itu, dan pernah juga atraksi direndam dengan air yang membeku. Nah, ketika saya atraksi yang sangat dahsyat, spektakuler, dan bahkan berani di luar Bali, bahkan di Bali saya sering mengisi beberapa rubrik dan beberapa media-media di Bali waktu itu, masih ceritanya saya masih berondong, masih muda. Nah, setiap saya atraksi maut kemudian dinamakanlah gendeng. Kawan sekaligus musuh saya. Wah, kawan sekaligus musuh. Jadi kalau dia memanggil saya bagaikan kucing dan tikus, itulah musuh bebuyutan saya. Itu sama-sama kita praktek waktu masih muda dulu. Sama-sama pemain ekstrim, fakir, yaitu bernama Limbat. Limbat itu adalah kawan sekaligus musuh bebuyutan saya. Jadi saya dengan Limbat itu pernah bermain di Batam, pernah bermain di Sulawesi keliling, dan kita memang saling sering menampilkan atraksi-atraksi yang ekstrim. Dan kita di panggung dibuat oleh promotor itu saling bertarung. Akhirnya kita benar-benar bermusuhan, tapi di panggung musuh beneran. Sampai saking dahsyatnya sampai kita berkelahi beneran. Saya masuk di RCTI. Juga sempat ribut besar dengan si Limbat itu. Jadi Limbat itu memang musuh bebuyutan saya. Namun sekarang kita saling menyadari kita sudah berada pada porsi masing-masing. Jadi saya pun masih sering berkabar, tapi memang itulah kisah waktu kita masih muda. Nah, atraksi-atraksi ekstrim itulah ketika saya tampilkan kemudian saya mendapatkan julukan gendeng. Makanya dinamakan Bayu Gendeng. Saya dianggap mempunyai kelebihan dan saya bersyukur pada ide Sang Yang Pramekawi. Jadi di sini saya dianggap mempunyai kelebihan, dan saya bersyukur dengan kelebihan tersebut itu sudah dari kecil. Jadi kebetulan sekali penglingsir saya dari ayah itu, dari bapak, adalah tokoh spiritual zaman dulu dan adalah penulis lontar. Walaupun saya tidaklah terlalu pintar dalam membaca aksara-aksara, supaya masih saya ibaratnya kalau orang bilang masih blog, masih gendeng. Jadi saya bukanlah sangat pintar sekali atau bukanlah sangat paham sekali. Nah, di sini saya mempelajari ilmu-ilmu pemberian daripada penglingsir-penglingsir. Kebetulan sekali dididiklah saya oleh keluarga ayah saya. Jadi juga sempat dididik oleh ilmu-ilmu supranatural dari ibu saya sendiri. Jadi ibaratnya saya namakan ilmu saya ilmu baja. Baja itu alias Bali Jawa. Nah, penggabungan ilmu-ilmu itu meresaplah pada diri saya. Jadi saya dari kecil sudah dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan anak-anak seumuran saya. Jadi saya dari kecil sering beberapa kali melihat
seperti gambaran, seperti seseorang itu bagaimana dia ke depannya, bagaimana yang akan terjadi, bahkan itu berkali-kali hal itu terjadi. Jadi saya waktu itu melihat seseorang kok badannya penuh dengan darah, ternyata tidak sampai berapa jamnya kejadian terjadi pada seseorang benar seperti itu. Bahkan waktu zamannya kecil masih bandel-bandelnya, zaman dulu maaf nih, jadi waktu zaman dulu suka bandel-bandel, saya dengan kawan-kawan atau saudara-saudara saya di kampung, di Klungkung itu, sering kita bermain menebak-menebak sesuatu yang di dalam kayak zaman dulu tuh ember atau apa itu, koplok itu, maaf nih sedikit ini, jadi di dalam itu saya bisa tahu yang keluar ini, yang keluar ini, yang keluar. Akhirnya kawan-kawan saya memasang dan benar. Begitu juga saya bisa mendeteksi, dulu ada sedikit permainan yang mungkin dilarang ya, tapi namanya juga masih anak-anak. Jadi seperti bola itu, saya bisa menghentikan bola itu di mana bola itu bisa berhenti. Nah, itu beberapa dianggap kelebihan dari saya yang bodoh ini. Lalu kemudian saya berapa kali menanganin waktu dari SD, waktu itu saya ingat SD kelas 5, kelas 6 sudah diminta oleh keluarga menanganin pasien-pasien yang mengalami problema dengan menggunakan hanya media air putih. Hanya media air putih dan keterbatasan, dan kebetulan sekali banyak kecocokan. Nah, setelah itu semakin berkembang. Ketika saya kuliah di sebuah universitas di Bali, universitas swasta di Bali, saya kebetulan lagi bertemu dengan orang yang menghadapi masalah yang cukup berat. Saya tidak pernah tahu bahwa orang itu adalah tokoh-tokoh penting. Kemudian dipercayakan saya untuk membantu, dan ternyata tokoh penting tersebut mengalami kesembuhan berkat penugerahan Ide Sang Hyang Widi, Ide Sang Hyang Pramekawi. Nah, di sanalah saya membuka jalan saya menjadi paranormal nasional. Ya. Nah, pada tahun 2009 masuk ke 2010, setelah Do Master itu sebenarnya saya ada sedikit janji bahwa setelah saya mengharumkan nama Bali atau menunjukkan bahwa Bali itu bisa ditempatkan menjadi hal yang luar biasa, atau menunjukkan bahwa Bali itu mempunyai potensi-potensi magic di tingkat nasional. Ketika itu saya mendapatkan juara 2 tingkat nasional, saya memutuskan untuk istirahat terdahulu. Jadi tahun 2010 saya sempat istirahat, saya memperdalam ilmu spiritual. Jadi yang dahulu saya memperdalam ilmu supranatural, tahun 2010 kemudian saya mendalam ilmu spiritual. Jadi saya meningkatkan jenana, saya meningkatkan dengan pelajaran meditasi, dengan hal-hal yang arahnya lebih ke spiritual, atau kalau dari tingkatan cakra itu adalah meningkatkan daripada cakra mahkota, hubungan dengan alam niskala dan alam semesta ini. Tahun 2017, jadi setelah 7 tahun itu, kemudian saya kembali sekarang untuk menggabungkan, kalau ibaratnya kalau di dunia modern, mengkolaborasikan antara supranatural dan spiritual. Bisa memegang setrum dengan kekuatan berapa ribu volt, tiba-tiba ada lonjakan energi yang membuat saya terpental. Dan itu mengakibatkan tangan saya gosong. Tapi ya penonton tidak pernah tahu tentang itu. Bahkan penonton semua muji, "Wow, selamat, luar biasa." Tapi ketika salaman dengan saya menghindar.